Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aswan Rasyadan Anggriawan dengan NIM J1410241043, mahasiswa Manajemen Agribisnis angkatan 61. Tujuan saya di sini, saya akan mengerjakan tugas pengganti dari mata kuliah Tata Niaga dan Pemasaran Ekspor Produk Agribisnis untuk pertemuan ke-1. Di sini saya akan menjelaskan materi kuliah pertemuan ke-1 yang berjudul Ruang Lingkup Tata Niaga dan Pemasaran Ekspor Agribisnis oleh Dr. Doni Sahatua Manalu, SE, MSI. Langsung saja kita masuk ke definisi pemasaran, yang mana pemasaran itu yang saya ketahui bahwa ada suatu proses yang dilakukan oleh individu atau suatu kelompok yang mana di proses tersebut akan melakukan berbagai proses transaksi atau yang menjadikannya suatu kesepakatan untuk menukar suatu barang atau jasa dari produsen tersendiri dan untuk ke konsumen. Nah, untuk lebih jelasnya, di sini pemasaran merupakan suatu proses yang dilakukan individu atau kelompok, adanya proses pertukaran barang dan jasa dari produsen ke konsumen. Dan produk ini yang ditawarkan oleh presiden pastinya produk yang sudah jadi, yang sudah siap, yang sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh konsumen atau yang diminati oleh konsumen. Untuk yang kedua, adanya keinginan dan kebutuhan manusia yang harus dipuaskan oleh ketersediaan produk barang dan jasa. Betul, karena apapun yang diminta oleh konsumen tersebut pastinya apa yang sudah disesuaikan atau yang diinginkan serta yang dibutuhkan oleh, konsumen tersebut untuk membeli atau menerima dari produk atau barang dan jasa yang mereka lagi inginkan. Untuk yang ketiga, pemasaran merupakan kegiatan yang terintegrasi secara dinamis karena merupakan hasil dari berbagai macam kegiatan. Inilah yang menjadikannya suatu, produk hasil akhir yang sudah terintegrasi secara dinamis karena merupakan hasil dari berbagai macam kegiatan yang mana dari produsen tersebut, seperti itu. Untuk selanjutnya, di sini pemasaran ini tadi yang dari hasil produksi untuk ke konsumen dan di situ adanya usaha proses aliran. Yang mana dari produsen tersendiri menghasilkan suatu, produk, yaitu dari hasil produksinya tersendiri yang menyesuaikan apa yang dibutuhkan oleh konsumen tersebut dan juga di situ adanya proses aliran, seperti itu. Dan juga sama seperti produsen ke konsumen, di sini adanya kegiatan produktif seperti pemasaran itu bukan hanya memasarkan saja, tapi membutuhkan strategi, membutuhkan, apa itu yang dibutuhkan oleh pemasaran agar sesuai dengan konsumen yang mereka inginkan. Nah, untuk pemasaran tersendiri, di sini ada kegiatan produktifnya, yang mana dari segi bentuk. Di sini pemasaran juga akan merubah dari bentuk yang dari produsen tersebut, adanya perubahan bentuk yang ingin dijualkan. Terus ada tempat, tempat mana sih yang produsen inginkan untuk kesesuaian dari produk yang mereka hasilkan itu sesuai dengan tempat yang memang pas gitu untuk untuk dari produk tersebut. Untuk waktu tersendiri, waktu kapan yang pas untuk dipasarkan produk tersebut dan kepemilikan yang pas untuk apa sih digunakannya produk itu untuk kepemilikannya yang sesuai. Untuk lebih jelasnya, di sini dijelaskan bahwa pemasaran merupakan kegiatan produktif karena menciptakan 4 kegunaan atau utility, yaitu yang pertama ada kegunaan bentuk. Yang tadi, komoditi berubah bentuk jadi produk. Contohnya seperti sapi menjadi daging. Nah, pastinya untuk sapi ini pastinya dari petani dong, dari peternak. Yang mana dari sapi ini diproduksi, diberikan pakan, diberikan vaksinasi dan lain-lainnya, di situ masih menjadi proses dari produsen tersendiri. Dengan adanya pemasaran ini, perlunya diberubahkan bentuk sesuai dengan, kegunaan atau keinginan dari produsen. Pastinya ingin memiliki daging sapi segar. Sebab itu, untuk memasarkan daging, perlunya ada proses
perubahan bentuk yang awalnya sapi menjadi ikan daging. Untuk yang kedua, kegunaan tempat. Dengan berpindah tempat, produk menjadi berguna. Ini pasti sudah sesuai dengan beberapa definisi pemasaran yang mana untuk produk tersendiri, kalau memangnya produk itu ada di produsen, di tempat situ tidak sesuai, maka perlunya ada pemindahan tempat produk yang mana produk itu akan berguna. Kalau misalnya produk tidak dipindahkan dari tempat produsen, maka produk itu tidak akan digunakan oleh konsumen yang menggunakan produk itu supaya menjadi berguna. Terus yang ketiga, kegunaan waktu. Produk tersedia pada waktu yang dibutuhkan. Ini biasanya lebih ke musiman, yang mana untuk produk pertanian tersendiri dibutuhkannya waktu yang dibutuhkan karena adanya waktu-waktu tertentu yang produk itu akan bermunculan. Untuk yang keempat, kegunaan kepemilikan. Produk berguna ketika berpindah kepemilikan. Ini sangat betul sekali karena produk tersebut akan digunakan oleh kepemilikan atau konsumen tersebut karena sesuai dengan apa yang dia inginkan, apa yang dia ingin butuhkan, apa yang dia ingin gunakan dari produk tersebut. Karena setelah produk itu dipindahkan ke pemilikan, produk itu akan jauh lebih berguna yang digunakan oleh pemilik tersebut. Selanjutnya di sini ada definisi pemasaran hasil pertanian dari eh, Thomson. Yang pertama artinya segala pekerjaan dan badan yang menyelenggarakannya yang terlibat dalam pemindahan hasil-hasil pertanian dari petani, termasuk hasil-hasil yang berasal dari hasil pertanian sampai ke tangan akhir. Untuk yang kedua ada Coles and Downey, yang mana geragaan performance semua usaha yang mencakup kegiatan arus barang dan jasa, mulai dari titik usaha tani sampai ke konsumen akhir. Itu ada dua definisi dari seseorang untuk menerjemahkan pemasaran hasil pertanian. Terus selanjutnya ada karakteristik pemasaran hasil pertanian, yang mana di sini mempunyai pastinya tujuan spesifik yang ingin dicapai sehingga ada kriteria normatif masyarakatnya. Betul, karena untuk pemasaran hasil pertanian tersendiri perlunya ada kesesuaian yang kita ingin hasilkan dari produk hasil pertanian, dari spesifik warna, rasa, bentuk, dan apapun itu untuk menyesuaikan keinginan dari masyarakat tersendiri. Kadang memang berbeda-beda keinginan masyarakat, tetapi kita harus bisa menyesuaikan apa sih yang dibutuhkan oleh konsumen atau masyarakat tersendiri dari hasil pemasaran hasil pertanian. Kita perlu mengusahakan karakteristik yang kita jadikan dari sebuah hasil pertanian ini supaya banyak minat yang akan dibeli oleh masyarakat atau konsumen tersendiri. Terus terdapat beberapa komponen yang dilaksanakan, fungsi-fungsinya sebagai berikut: adanya transportasi, yaitu adanya apa namanya transportasi itu suatu media atau suatu pengantara yang mana akan mengantarkan dari suatu tempat ke tempat lainnya. Processing ini juga adalah suatu proses adanya pemindahan antara produsen ke konsumen. Grading ini adanya penyesuaian produk yang memang kita ingin berikan kepada konsumen supaya tidak ada produk yang gagal atau cacat yang diberikan oleh masyarakat. Karena segala bentuk produk ini harus di-grading terlebih dahulu untuk keseragaman untuk diberikannya kepada masyarakat yang sesuai dengan keinginannya. Dan juga masuk ke standarisasi. Ini juga tadi standarisasi ini adalah standar apa yang diinginkan oleh konsumen tersebut atau masyarakat tersebut untuk sebuah produk hasil pertanian. Apakah standarnya perlu yang ukurannya besar, manisnya pas, atau apapun itu. Intinya perlu standarisasi untuk kita memasarkan hasil dari pertanian tersebut untuk konsumen. Dan informasi pasar ini sangat penting karena kita harus mengetahui pasar mana sih yang memang memiliki peluang, pasar mana sih yang memang yang kita harus pasarkan, karena sebuah pasar itu menentukan dari hasil penjualan dan juga menentukan jumlah yang ingin kita pasarkan ke suatu informasi pasar tersebut.
Jadi informasi ini sangat penting karena untuk memulai atau menargetkan siapa sih segala bentuk, dari proses, target, dan standarisasinya dari sebuah pasar tersebut. Yang ketiga, mempunyai dimensi ruang dan waktu. Ini pasti sangat penting karena kalau tidak ada ruang dan waktu, kita tidak bisa melakukan pemasaran. Yang keempat, membutuhkan pengaturan untuk pelaksanaan fungsi pemasaran. Diperlukannya di sini adanya manajemen, mungkin pengaturan untuk pelaksanaan fungsi pemasaran supaya alur atau suatu proses pemasaran itu berjalan dengan lancar dan sesuai. Untuk permasalahan-permasalahan dalam pemasaran hasil pertanian tersendiri, adanya karakteristik produk pertanian khususnya. Yang pertama, pastinya mudah rusak karena, jauh dengan produk-produk yang lainnya. Ini adalah produk pangan atau produk pertanian karena memiliki umur simpan yang rentan, bentukan yang, mudah terkombinasi sama produk-produk lain, dan cepat busuk dan lain-lainnya. Karena itu, produk pertanian ini sangat mudah rusak, diperlukannya hati-hati. Yang kedua ada musiman, di mana di sini musiman juga sangat, menjadi suatu masalah karena kita bisa memasarkan produk tertentu tergantung pada musim pada panennya saja. Jadi kita tidak bisa sembarangan memasarkan karena kita harus menunggu waktunya untuk menunggu panen, seperti itu. Yang ketiga, butuh ruang yang besar atau volume bulky, betul karena untuk, hasil panen itu sendiri dibutuhkannya ruang yang sangat besar karena tidak bisa untuk dipadatkan, tidak bisa untuk ditekankan dalam suatu penyimpanan karena membutuhkan, eee, ruangan atau suhu yang memang pas untuk produk pertanian tersebut saat ditaruh di penyimpanan. Yang keempat, jumlah produsen banyak. Betul, karena ini adalah sebuah produk pangan yang memang ini produk yang harus kita beli kebutuhan yang pertama, seperti beras, terus, alat-alat sayuran atau bahan-bahan sayuran lainnya, karena untuk produsen ini sangat banyak untuk membutuhkan produk pangan tersebut. Yang kelima, karakteristik konsumen yang beragam. Yang tadi saya sudah jelaskan bahwa konsumen tersendiri banyak ingin memenuhi standarisasi mereka tersendiri dari segi apapun itu dalam proses dari hasil produk pertanian. Contohnya seperti pengen yang ukurannya besar, pengen yang ukurannya kecil, pengen yang rasanya manis banget, pengen yang ada asam-asamnya. Begitu banyak beragam dari konsumen yang, ingin menstandarisasi dari hasil pertanian. Yang keenam, variasi harga tinggi karena perbedaan tempat. Namanya juga produk, pangan atau pertanian, di sini memiliki banyak fluktuasi antara harga-harga tersendiri saat dipasarkan, karena kadang memang menyesuaikan, kegunaan atau produk hulu seperti pupuk, benih ketika naik, maka hasil juga pertanian itu akan naik. Jadi menyesuaikan, eee, produk-produk hulu yang memang itu menentukan naik turunnya dari harga produk hasil pertanian tersebut. Dan juga tempat juga akan mempengaruhi karena seberapa jauhnya, seberapa mudah diaksesnya, ini akan mempengaruhi juga harga terhadap hasil pertanian. Nah, di sini masuk ke komoditas pertanian, yang mana pangan adalah segala hal yang bisa dikonsumsi yang berasal dari tanah dengan bantuan sumber hayati yang ada di dalamnya dan bisa digunakan oleh manusia sebagai bahan pangan. Ini sudah tidak asing lagi karena produk pertanian ini adalah salah satunya adalah pangan yang kita sering konsumsi tersendiri untuk menjadi suatu energi kita, yang mana di sini menjadi suatu, kewajiban atau kebutuhan yang harus dipenuhi oleh masyarakat atau manusia tersendiri untuk menjadi bahan pangan yang kita konsumsi. Yang kedua ada non-pangan adalah tanaman pertanian yang dimanfaatkan selain untuk bahan pangan manusia dan pakan ternak. Untuk komoditas pertanian juga ada yang non-pangan seperti rumput-rumputan, yang mana di sini untuk memenuhi atau yang dimanfaatkan untuk, ke yang lain gitu, untuk ke pakan peternakan, untuk membuat rumah atau apapun itu biasanya non-pangan yang memang sudah jarang untuk dikonsumsi.
Untuk selanjutnya, untuk masuk masih ke komoditas pertanian, yang mana sayuran adalah bahan pangan yang berasal dari tumbuhan yang biasanya mengandung kadar air yang cukup tinggi dan konsumsi dalam keadaan segar maupun diolah. Untuk yang kedua, sayuran secara teknis akar, batang, dan daun dapat dimakan dan mengandung protein, mineral, dan vitamin yang tinggi. Contohnya ada bayam, kangkung, kol pakcoy, kentang, dan lain-lain. Sayuran ini memang yang sering kita temukan di makanan kita atau yang sering kita konsumsi. Terus ada buah-buahan. Buah-buahan juga bagian pada tumbuhan berbunga yang merupakan berkembang lanjutan dari bakal buah yang biasanya membungkus dan melindungi biji. Contohnya, mangga, durian, rambutan, semangka, melon, dan lain-lain. Untuk komoditas pertanian, buah-buahan juga sering kita eh, temui atau yang sering kita konsumsi karena buah-buahan juga termasuk ke dalam komoditas pertanian yang memang bisa dikonsumsi. Terus selanjutnya ada perbedaan antara buah dan sayur. Nah, untuk perbedaan tersendiri, utamanya terletak pada biji yang dapat tumbuh dan berkembang menjadi tanaman baru. Buah merupakan ovarium tanaman dan mengandung biji, sedangkan sayuran merupakan bagian yang dapat dimakan dari tanaman. Buah dapat menjadi sayuran, tapi sayuran tidak dapat menjadi buah. Buah banyak mengandung gula fruktosa, sedangkan sayuran lebih sedikit mengandung gula fruktosa. Masih lanjut ke komoditas pertanian, yang mana di sini ada berbagai jenis, ada dari komoditas pertanian seperti umbi-umbian, kacang-kacangan, dan palawija. Untuk umbi-umbian tersendiri adalah organ tumbuhan yang mengalami perubahan bentuk dan ukuran sehingga merubah fungsinya. Contohnya kentang, singkong, ubi, talas, dan lain-lain. Untuk kacang-kacangan tersendiri ada biji yang berukuran relatif lebih besar dibandingkan serelia yang digunakan untuk bahan pangan. Contohnya seperti kacang merah, kacang tanah, kacang polong, dan lain-lain. Untuk palawija tersendiri adalah tanaman pangan yang dapat menggantikan makanan pokok dan merupakan tanaman yang tidak terlalu banyak membutuhkan air. Ini biasanya pengganti dari beras, yang mana di sini ada jagung, sorghum, dan mentimun. Terus selanjutnya ada komoditas pertanian, yang di sini adalah lebih di-highlight-nya adalah ternak ya, peternakan. Ternak adalah hewan yang sengaja dipelihara untuk dimanfaatkan sebagai sumber bahan pangan, sumber bahan industri, atau untuk membantu kegiatan manusia. Contohnya ruminansia dan unggas. Di sini ruminansia seperti sapi, kambing, dan ruminansia lainnya bisa dijadikan sumber pangan seperti dagingnya dan juga bisa menjadikan alat membantu kegiatan manusia seperti kerbau misalnya menarik untuk membajak sawah dan lain-lainnya. Untuk unggas sendiri seperti bebek, ayam, dan lain-lainnya biasanya digunakan untuk sumber bahan pangan. Untuk perikanan adalah kegiatan manusia yang berhubungan dan pengelolaan pemanfaatan sumber daya hayati perairan. Di sini contohnya ada perikanan laut, darat, dan payau. Mungkin sekian yang bisa saya dapat sampaikan untuk pemaparan dari materi dari pertemuan ke-1. Saya ucapkan terima kasih dan saya juga memohon maaf atas kelebihan atau kekurangan yang saya sampaikan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.